Jemaat terkasih diundang untuk berdiri. Kita akan bersama memulai ibadah kita pada sore ini. Kita memuji Tuhan dari PKJ 169, bait yang pertama sampai keempat, Surya Kencana, Riang dan Rama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasih, kita akan menyimak nats yang akan kita dengar dari apa yang disampaikan Petrus demikian. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari kita akan sambut dari ujian PKJ 267. Kita nyanyikan 2 kali. Damai di dunia
Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan mengutus kita untuk menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk membawa damai. Damai sejahtera yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan persekutuan kita. Dimanapun kita berada, tapi kalau mau jujur kita boleh bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukannya? Jangan-jangan kita mengabaikan panggilan Tuhan, pengutusan Tuhan sebagai dutanya. Maka saat ini saya mengajak kita bersama untuk berdoa, mengakui segala kesalahan kita. Mungkin kita mengabaikan perintah Tuhan, mungkin kita melalaikan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Naikkanlah doa pribadi. Ya Tuhan, ketika kami menyatakan bahwa kami adalah duta Kristus yang dipanggil untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan di muka bumi ini, namun kami menyadari seringkali kami lalai mewujudkan dan menyatakan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kami bersama sesama, di tengah-tengah kehidupan bersama kami, baik ketika kami berada bersama dengan anggota keluarga kami, baik ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal, termasuk juga di tengah-tengah persekutuan dengan jemaat Tuhan. Maka ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon belas pengasihan Tuhan yang boleh melayakkan kami, terkhusus untuk saat ini ketika kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah syukur kami. Maka biarlah belas pengasihan Tuhan itu sendiri yang boleh menguduskan kami. Tuhan sendiri yang telah menyatakan pengampunan atas segala dosa kami. Maka ya Tuhan, Engkau-lah yang mengubah kami. Kami naikkan, kami bawa doa pengakuan dosa kami. Kami bawa segala penyesalan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan sambut dengan pujian Tercurah Darah Tuhanku. Terhapus dosanya.
bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah yang boleh kita dengar. Demikian saya bacakan buat kita semua. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Ingat akan nama Yesus. Itulah respon kita atas berita anugerah yang boleh kita dengar hari ini. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Silakan duduk, saudara.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita. Kita berdoa. Tuhan yang sudah mengasihi kami, jika hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, itu juga adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Maka Tuhan yang telah menyatakan kasih-Mu itulah
yang sudah menyapa kami, Tuhan yang sudah menyapa kami melalui pujian dan doa kami, maka kami saat ini boleh mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan bersama-sama di tempat ini. Maka ya Tuhan, sapalah kami, bersabdalah kepada kami, teguhkanlah kami dengan firman, agar kami boleh semakin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kami. Maka bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar bukan dengan akal pikiran, akal budi kami saja kami boleh mendengar firman, tapi dengan tuntunan Roh Kudus kami boleh diberikan hikmat dan pengertian, dan Tuhan yang menyertai kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 114.
Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, keluar dari bangsa yang asing bahasanya, dan Yehuda menjadi kediamannya yang kudus, dan Israel menjadi wilayah kekuasaannya. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Laut pun melihatnya dan melarikan diri, dan sungai Yordan pun berbalik ke hulunya. Ada apa hai laut sehingga engkau lari? Ada apa hai Yordan sehingga engkau ke hulu? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Gunung-gunung melompat bagaikan domba jantan, dan bukit-bukit pun bagaikan anak domba. Ada apa hai gunung sehingga engkau melompat? Ada apa hai bukit sehingga engkau meloncat? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu, yang ubah gunung batu jadi kolam air. Gemetarlah hai bumi di depan Allah Yakub, yang ubah batu keras menjadi mata air. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Pembacaan surat Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja,
Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita hari ini akan kita baca dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, demikian saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hak kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya,
Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Agojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat sore. Ya, hari ini kita bersama-sama kembali di dalam perenungan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah diajak untuk merenungkan kembali sebuah persekutuan. Rupanya tema-tema kita bulan ini lebih banyak berbicara soal persekutuan. Tapi ngomong-ngomong soal persekutuan, saudara-saudara, apa sih yang kita pahami? Ada yang saya sedikit mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa bisa jadi persekutuan itu digambarkan seperti sebuah bangunan. Begitu katanya. Tapi bisa jadi demikian, bisa jadi betul. Ketika saya coba hayati, betul juga. Persekutuan itu ibaratnya ya seperti sebuah bangunan. Dan kita adalah orang-orang yang membangunnya. Persekutuan itu adalah suatu bangunan karena ia berdiri secara perlahan-lahan. Kalau kita mendirikan sebuah bangunan, tidak bisa langsung jadi plak gitu ya. Tapi harus tahap demi setahap kita kerjakan. Hari demi hari kita kerjakan. Bahkan mungkin bisa sampai tahun demi tahun harus kita lalui. Dan persekutuan pun saya pikir tidak bisa langsung blek jadi. Persekutuan pun harus melalui masa demi masa, waktu demi waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, namun permasalahannya adalah kita pun sangat berharap bangunan yang seperti apa yang ingin kita wujudkan. Maka persekutuan seperti apa pula yang ingin kita wujudkan? Itu pertanyaannya. Dan saya yakin kalau semua kita tentunya berharap agar bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh, dapat berdiri kuat, dapat berdiri dengan indah. Tapi permasalahannya adalah bagaimana agar bangunan itu berdiri kokoh, berdiri kuat dan indah seperti yang kita harapkan. Harus ada apa? Kalau kita mau membangun sebuah rumah, ada fondasinya. Kita harus memperhatikan seberapa kuat fondasi yang harus kita buat agar bangunan yang ada di atasnya bisa kokoh, bisa kuat berdiri. Dan oleh karena itulah maka perlu fondasi yang harus dipikirkan dengan baik. Selain fondasi, ada lagi? Ada yang lainnya, gitu ya. Materialnya dan ada perekatnya, gitu ya. Ketika kita menumpuk batu bata,
membuat sebuah tembok atau dinding dari batu bata. Rangkaian batu bata itu hanya bisa berdiri kalau ada perekatnya. Apa itu? Semen gitu ya, dan kawan-kawan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita hendak membangun sebuah bangunan. Demikian pula tidak jauh berbeda kalau kita hendak menciptakan sebuah persekutuan yang kuat, persekutuan yang indah, maka harus ada pondasinya. Kalau tadi pondasi sebuah bangunan adalah bisa jadi batu gitu ya, bisa jadi apapun, tapi bagaimana pondasi sebuah persekutuan? Apa yang diperlukan? Melalui bacaan kita hari ini ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, di dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus menyampaikan hal yang paling penting di dalam kaitannya relasi seorang dengan yang lain. Apa itu? Pengampunan. Kata ini sudah sering kita ucapkan. Semua dari kita sudah ngerti. Pengampunan itu sesuatu yang ditekankan di dalam kehidupan kita agar kita lakukan. Tapi ada tapinya. Mendengarnya mudah, mengatakannya mudah, bahkan mengkhotbahkannya juga mudah. Yang sulit adalah melakukannya. Apakah kita bisa melakukan itu? Karena apa? Biasanya kita masih memakai batasan-batasan tertentu. Satu kali kalau orang bersalah pada kita masih dimaklumi, oke lah, nggak apa-apa. 2 kali, oke. Sudah 3 kali, keterlaluan, nggak mau aku memaafkan, ya, nggak akan lupa, gitu ya. Itu sering kali ya kita dengar. Bapak Ibu saudara pernah disakiti oleh orang lain? Dibuat marah oleh orang lain? Pasti pernah ya, mungkin pernah, mungkin ya. Bagaimana rasanya? Wah, gondok gitu ya, panas, atau ada sesuatu yang tidak enak di dalam diri kita, sehingga dampaknya akan berpengaruh pada relasi kita dengan orang tersebut. Ketika bertemu, boro-boro mau ngobrol, bertatap muka saja ogah, ya, nggak mau, buang muka, sebisa mungkin menghindar. Coba bayangkan kalau itu terus dipelihara di dalam diri kita, apa jadinya? Susah sendiri. Kita yang susah, orang yang kita benci mungkin sedang senang-senang. Itu membuat kita makin gondok, gitu ya. Maka harus kita lepaskan. Dan salah satu kunci untuk melepaskan itu adalah pengampunan. Dan itulah maka pentingnya pengampunan di dalam sebuah relasi antara kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam bacaan kita hari ini adalah bagian dari jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus ketika Petrus datang menghampiri Yesus dan bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah pada aku? Sama seperti Petrus tadi ya, pembatasan mulai dilakukan sampai 7 kali kah? Tapi Yesus mengatakan yang lain. Yesus mengatakan hal yang di luar dugaan kita. Tapi apa artinya bagi kita? Mungkin perumpamaan ini sudah sering kita baca ya, sudah sering kita dengar dan sudah hafal.
Perumpamaan seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hambanya yang berhutang. Sang raja itu merasakan belas kasihan, tergerak oleh belas kasihannya karena hambanya tidak bisa melunasi. Akhirnya ia membebaskan hamba itu. Tapi apa makna dari cerita ini? Apa makna dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan? Yang pertama, saya hendak membagikan perenungan kita hari ini. Manusia ada. Manusia tetap ada di dalam relasinya dengan Allah karena satu, pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Ya, sentralnya adalah karena pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia membawa konsekuensi yang lain. Adalah manusia yang sudah diberikan pengampunan itu pun harus menyatakan pengampunan Tuhan bagi sesamanya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ngomong mudah gitu ya, mendengar mudah, tapi untuk menyatakannya, untuk melakukannya sulit. Dan sesulit hamba tadi sepertinya ya. Menerima pengampunan dari Sang Tuhan itu sangat menyenangkan. Kita senang menerimanya. Tapi ketika memberikan pengampunan bagi orang lain, rasanya sulit. Dua pesan ini yang mau kita lihat. Dan karena itulah Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang seperti itu. Maka Tuhan nyatakan melalui perumpamaan itu, hamba itu akhirnya diserahkan pada algojo. Jadi satu sisi Tuhan menyatakan belas kasihannya, tapi di sisi yang lain ketika apa yang dilakukan sang hamba tidak berkenan, tidak mencerminkan pengampunan yang sudah diterimanya, Tuhan menghukumnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal itulah yang seharusnya menjadi dasar bagi persekutuan kita. Pengampunan Kristus yang sudah kita terima harus kita wujud nyatakan di dalam relasi kita, di dalam persekutuan kita, dimanapun kita adanya. Yang kedua, melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan untuk menunjukkan sikap hidup, menunjukkan sikap simpati terhadap orang-orang yang berbeda. Tidak memandang rendah orang lain, tidak meremehkan golongan yang lain. Di dalam konteks jemaat Roma, Paulus menangkap sebuah gejolak yang sedang terjadi saat itu. Jemaat Roma tentunya adalah jemaat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Orang Yahudi ataupun Yunani yang datang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Dan rata-rata mereka masih berpegang pada adat istiadat mereka. Dua hal yang jadi bahan pembicaraan, pemahaman tentang makanan dan hari. Yang satu berbeda dengan yang lain. Maka Paulus mengingatkan, bahkan menolak semua pertentangan ini yang akan membuat persekutuan mereka tidaklah baik. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan persekutuan kita di jemaat GKI Kafling Polri? Saya pikir tidak jauh berbeda dengan konteks jemaat di Roma, gitu ya. Dengan latar belakang yang satu dengan yang lain berbeda, tentunya ini rentan dengan konflik, rentan dengan gesekan-gesekan. Namanya juga berurusan dengan orang banyak, berbeda pikiran, berbeda pemahaman,
berbeda kepentingan. Dan ini yang seringkali membuat gesekan yang satu dengan yang lain. Pernah mengalami gesekan-gesekan itu? Semoga enggak sih. Meskipun kecil apapun bisa jadi terjadi. Gitu ya. Itu realita. Itu kenyataan. Di tengah-tengah persekutuan kita biasa suka ada. Namun masalahnya saudara, yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengatasi setiap konflik yang terjadi agar tidak menjadi sebuah peperangan. Agar tidak menjadi sebuah perseteruan. Maka dua hal tadi yang saya coba refleksikan, saya bagikan kepada kita hari ini. Persekutuan tanpa pengampunan bukanlah menjadi sebuah persekutuan, tapi bisa menjadi perseteruan. Ya, tipis bedanya. Persekutuan tanpa sikap simpati, tanpa sikap saling menghargai, saling menghormati, sama. Bukanlah menjadi persekutuan yang indah, tapi bisa menjadi sebuah peperangan, perseteruan yang hebat di antara kita. Mau jadi apa? Dan mau yang mana yang mau kita pilih? Menciptakan persekutuan atau menciptakan perseteruan? Pilihannya ada di tangan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan memberkati persekutuan kita kapanpun dan selamanya. Mari kita bersatu dulu. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang telah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, adakah di antara saudara yang hadir saat ini yang baru pertama kali ikut kebaktian di sore hari ini? Silakan berdiri kalau ada. Nggak ada? Nggak ada ya. Kita berdoa. Jika hari ini kami diingatkan melalui perenungan firman sebagai orang-orang yang sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan, maka kami juga mempunyai panggilan untuk menyatakan pengampunan Kristus di tengah-tengah relasi kami, sehingga kami boleh menciptakan sebuah persekutuan yang indah
bukan menciptakan perseteruan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami agar kami diberikan kekuatan untuk menyatakan pengampunan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Tidak mudah bagi kami. Oleh karena itulah kami perlu kekuatan dari Tuhan. Maka mampukan kami untuk menyatakannya. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, maka dengarkanlah doa kami ini. Kami membawa pergumulan jemaat-Mu, baik mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka, pergumulan di dalam keluarga mereka, pergumulan di dalam studi mereka, maupun pergumulan-pergumulan yang harus mereka hadapi. Biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan ketika mereka menghadapi itu semua. Termasuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka maupun yang berduka. Kami mengingat mereka ya Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Maka biarlah melalui kekuatan dan penghiburan Tuhan yang boleh dinyatakan melalui kami semua bagi mereka, mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Dan jika hari ini kami juga berdoa sebagai bagian dari jemaat-Mu di tempat ini, kami berdoa untuk setiap pergumulan pelayanan kami, terkhusus dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Oleh karena itu mampukanlah majelis jemaat, badan pelayanan, guru sekolah minggu, para aktivis, karyawan gereja, seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk boleh menyatakan dan menyatukan hati mereka di dalam membangun tubuh Kristus, membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk mencari kepentingan kelompok, tapi untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan mereka. Maka ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap rangkaian acara menjelang bulan keluarga. Biarlah melalui rangkaian acara bulan keluarga ini kami semakin diperteguh, dikuatkan, diingatkan. Kami bagian dari keluarga-keluarga yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Termasuk juga menjadi keluarga besar GKI Kafling Polri. Kami berdoa untuk rencana pencalonan dan pemilihan penatua untuk pelayanan mendatang. Engkau yang boleh bersama dengan kami semua, agar kami juga boleh berpartisipasi aktif di dalam setiap proses yang harus kami lalui. Panggillah jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani. Biarlah mereka yang terpanggil boleh menyatakan panggilan itu untuk melayani jemaat-Mu, untuk melayani Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa ini, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan bangsa ini. Dari sekian banyak hal yang boleh dilalui, yang harus dihadapi, maka Tuhan mampukan pemerintah kami. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dan juga bagi kami semua. Kami bawa doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Amin.
Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita kembali diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang akan mendasari persembahan kita akan saya bacakan terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil kantong persembahan akan diedarkan, kita akan iringi persembahan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 300, Andaikan Yesus Kau Bukan Milikku. Andaikan Yesus Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hati-Mu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada lagi. Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencari-Mu. Karena kasih-Mu, Kau peluk diriku dalam tangan-Mu. Aku bersyukur dan memuji Tuhan, karena diriku ikut Kau masuk Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh darah-Mu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, seperti lagu yang baru saja kami kumandangkan Tuhan, andaikan Engkau Tuhan Yesus
bukan milik kami. Ya Tuhan, apa jadinya hidup kami? Kami seolah tanpa pegangan. Jika Engkau tidak mati bagi kami tidak tahu kemana kami harus berjalan dan siapa yang kami pegang. Namun Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Dari sejak kami lahir, sejak Kau ciptakan hingga hari ini Tuhan, Kau selalu menyertai dan memimpin kehidupan kami. Setiap waktu Tuhan, detik demi detik. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami, tidak hanya di kala suka, juga di dalam kedukaan Tuhan. Tidak di kala senang, juga di kala susah. Tuhan, izinkan kami pada saat ini Tuhan, memberikan salah satu ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menguduskan, Engkau boleh menerimanya Tuhan untuk Kau pakai bagi rencanamu Tuhan, bagi alatmu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terimalah Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini boleh kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini dengan kembali menaikkan pujian dari NKB 111 Gereja Bagai Bahtera. Selalu dikenang, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Segala, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolong
hanya sedia mendengar. Tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah pelabuhan Tuhanku. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari saudara-saudara kita arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.